Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa untuk bersama kita saat ini merenungkan firman Tuhan di dalam secuil roti surgawi. Mari kita mau membuka firman Tuhan dari Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-7 sampai 12. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, perenungan kita hari ini merupakan sebuah kisah kegagalan. Ya, bagaimana tidak ya, bangsa pilihan, bangsa yang diberkati Tuhan begitu luar biasa, diberikan tempat untuk hidup, dibebaskan dari perbudakan yang begitu mengerikan, mereka justru kemudian di dalam perkembangannya, di dalam perjalanannya, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak setia dan justru menyembah berhala-berhala. Tetapi bagi saya yang menarik, yang lebih menjadi sorotan, yang lebih menyedihkan lagi, adalah ini bukan sekedar kisah kegagalan orang-orang untuk menjadi setia, tetapi ini kegagalan orang-orang untuk melakukan regenerasi atau mengajarkan sesuatu kepada generasi berikutnya. Ya, regenerasi dalam hal berbicara soal iman. Ya, kalau kita membaca angkatan Yosua tadi ya, dikatakan angkatan Yosua ini begitu setia, mereka mengikuti Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan mereka melakukan semua yang baik, mengikuti apa yang baik pada zaman Yosua. Setelah Yosua mati pada zaman tua-tua yang seangkatan Yosua, mereka masih mengikuti Tuhan. Tapi menarik kemudian dikatakan bangkitlah sebuah angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, ini aneh kan? Angkatan ini kan bukan muncul tiba-tiba. Angkatan yang baru ini bukan orang asing yang kemudian tiba-tiba masuk, datang ke Israel menggantikan. Tetapi angkatan ini, generasi ini tentu adalah generasi anak-anak, generasi berikutnya dari orang-orang yang sudah mengenal dan mengasihi Allah. Generasi anak-anak ini, generasi cucu-cucu mereka kemudian tidak mengenal Allah. Aneh ya, bapak-bapaknya mengenal, mengasihi Allah begitu luar biasa, tetapi generasi anak-anaknya tidak mengenal Tuhan sama sekali. Nah, saudaraku, ini berarti kita boleh tafsirkan sebuah kisah kegagalan orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya, memperkenalkan anak-anaknya kepada kebaikan Tuhan. Anak-anak ini tidak mengenal Tuhan karena mungkin orang tuanya tidak mengajarkan. Ya, kita lihat di dalam kisah-kisah Alkitab, di dalam kisah perjalanan Yosua, di dalam tulisan-tulisan Taurat Musa, di situ Tuhan memberikan perintah untuk orang-orang Israel mengajar, memperkenalkan Tuhan, mengingatkan tentang kebaikan Tuhan kepada anak-anak mereka dengan tugu peringatan, dengan peristiwa Paskah dan lain sebagainya. Orang tua diberikan tugas untuk mengajarkan. Generasi orang tua diberikan tugas untuk memberikan pengajaran yang baik kepada generasi anak-anaknya. Sayangnya itu bukan sesuatu yang terjadi di sini. Kita melihat
bukan hanya generasi anak-anak ini, generasi orang-orang yang gagal setia kepada Tuhan. Tapi ini juga kegagalan generasi orang tua di dalam mengajar dan memperkenalkan iman mereka kepada anak-anaknya. Ya, saudara, memang kita tahu orang tua tidak bisa memaksa, betul ya? Orang tua tidak bisa memaksakan anak untuk memiliki iman. Mereka harus memilih pilihannya sendiri. Setiap orang pun juga demikian, bukan hanya orang tua, anak, pasangan, dan lain sebagainya, memang demikian. Tetapi dari kisah ini kita diajak melihat bagaimana kita punya tanggung jawab, bukan hanya untuk memelihara iman kita sendiri, tetapi kita juga punya tanggung jawab untuk memelihara atau bahkan membangun iman generasi-generasi sesudah kita. Generasi anak-anak muda, generasi orang-orang yang lebih muda dibanding kita, supaya mereka juga mengalami Tuhan, supaya mereka juga bisa memaknai hidupnya di dalam terang cinta kasih Tuhan. Saudaraku, marilah kita mau sama-sama belajar. Ya, sebagai generasi-generasi pengikut Tuhan, entah Anda usia berapapun Anda, kalau Anda lansia, mungkin bagian Anda adalah memperkenalkan Tuhan kepada cucu-cucu Anda. Kalau Anda orang tua, mungkin bagian Anda adalah memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak Anda. Jika Anda anak muda atau remaja, atau umur berapapun Anda, mungkin bagian Anda memperkenalkan kepada saudara Anda. Siapapun kita, dimanapun usia kita, baiklah kita mengingat Tuhan juga mempercayakan kita untuk memperkenalkan Tuhan kepada generasi berikutnya, supaya kebaikan Tuhan, supaya nama Tuhan boleh terus dikenal, boleh terus dimuliakan dari generasi ke generasi. Biarlah keluarga kita boleh terus setia kepada Tuhan.